Teman-teman semua, tahukah kalian tentang sejarah Desa Jalaksana atau legenda Desa Jalaksana? Nah, di sini kita akan membahas tentang legenda Desa Jalaksana. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel ini, yaitu Jejak SPT. Oke, kita mulai saja. Check it out. Sejarah Desa Jalaksana. Teman-teman semua, pada zaman dahulu kala yang bertahta di Cirebon adalah Gusti Sultan Matangaji. Sultan Matangaji atau Sultan Saifuddin Matangaji. Sultan Matangaji sendiri merupakan sultan sepuh kelima yang diperkirakan memimpin keraton pada tahun 1800-an. Sultan Matangaji merupakan sosok gerilyawan, bahkan selama memimpin keraton, Sultan Matangaji lebih banyak menghabiskan waktunya di luar lingkungan keraton. Beliau adalah sosok gerilyawan sejati. Semasa hidupnya sangat gigih melawan penjajah. Selain bergerilya, Sultan Matangaji juga kerap memimpin pemberontakan kepada penjajah. Karenanya, kaum penjajah mengakui kepiawaian dan merasa kesulitan untuk menaklukkan Sultan Matangaji. Selama bergerilya, Sultan Sepuh Lima itu pun kerap bertapa di berbagai tempat sebagaimana kebiasaan orang-orang di masa itu. Kesaktian Sultan Matangaji juga diakui penjajah kala itu, sehingga sulit untuk disingkirkan. Beliau merupakan sosok yang baik dan bijaksana. Karena kebaikannya dan kebijaksananya, beliau sangat dicintai oleh seluruh rakyat bawahannya. Ketika prameswari beliau mengandung dan Gusti Sultan berniat untuk mengadakan selamatan, waktu itu juga diumumkan ke tiap-tiap pelosok pendukuhan atau pedusunan bahwa Gusti Sultan ini akan mengadakan upacara selamatan. Setiap daerah dianjurkan agar membaktikan daging kidang untuk keselamatan tersebut. Terkisahlah bahwa utusan dari tiap-tiap daerah tiba dengan membawa daging kidang sebagaimana yang ditetapkan oleh Gusti Sultan. Lalu tiba-tiba beliau terharu dengan penuh kegembiraan karena dilihatnya antara sekian banyak utusan ada seorang yang membaktikan seekor kidang yang masih hidup. Beliau mendekati seorang utusan itu dan bertanya, "Siapa namamu? Dari mana? Dan untuk siapa kidang itu?" Maka dijawablah oleh utusan itu, "Saya bernama Ki Guludug dari Pulau Pinggan dan kidang ini akan saya baktikan kepada Gusti." Nah, mendengar jawaban itu, lalu Gusti Sultan tambah gembira dan memutuskan bahwa Ki Guludug itu diganti namanya menjadi Wanataka. Demikian pula sebagai tanda terlaksananya maksud beliau, desa Pulau Pinggan itu diganti dengan Laksana. Nah, pada suatu hari Gusti Sultan Matangaji mengadakan kunjungan ke desa Laksana tersebut dengan diiringi oleh rombongan para jawara dari Cirebon. Rombongan tiba di suatu tempat dekat dengan desa Laksana yang sekarang tempat itu dinamakan Pajawan. Teman-teman semua, kesenangan beliau dalam kunjungannya adalah menyambung ayam. Dan setelah 40 hari, ayam Gusti Sultan yang bernama Ayam Jalak ini tidak ada yang mengalahkannya. Dan selesai menyambung ayam, maka Gusti Sultan mengumpulkan tua-tua desa Laksana sebanyak 21 orang untuk bermusyawarah di suatu tempat yang sekarang tempat itu dinamakan Tarikolot. Dalam pertemuan itu, beliau memutuskan bahwa dengan kemenangan Ayam Jalak tersebut sebagai peringatan, maka desa Laksana diganti lagi menjadi Jalaksana.
Adapun tua-tua yang 21 tadi diperintahkan untuk membuat lagi desa-desa yang sampai sekarang di Kecamatan Jalaksana terdiri dari 21 desa. Pemakaman 21 tua-tua tersebut sekarang ada yang menamakan makamnya Buyut Salikur atau Buyut Selikur. Nah, itulah ya, dinamakan Buyut Selikur itu dari situ. Awal berdirinya Kecamatan Jalaksana terdiri dari 21 desa, di mana masing-masing desa dipimpin oleh seorang anak dari keturunan Kuwu Jalaksana dengan sebutan buyut. Jadi, sesepuh Jalaksana itu memiliki 21 buyut yang kemudian diberi wilayah desa dan diberi tugas memimpin desa tersebut. 21 buyut tersebut terkenal dengan sebutan Buyut Salikur, di mana buyut yang memimpin desa Tegal Jugul adalah Buyut Bodas. Disebut Buyut Bodas karena kulit dan rambutnya putih, kalau sekarang dikenal dengan sebutan albino. Demikianlah teman-teman semua ya, kisah atau legenda tentang Desa Jalaksana dan Buyut Salikur dan Buyut Bodas. Jadi di sini bisa terjawab semua, siapa Buyut Bodas, siapa Buyut Salikur, dan legenda tentang Kecamatan Jalaksana. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Dadah.